Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sastra, di mana dosen pengampu yaitu Ibunda Juliana Rahman, SPD, MPD. Pertama, pengertian alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita yang harus berkaitan satu sama lain. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan macam-macam alur. Ada beberapa jenis alur yang sering digunakan penulisan cerita fiksi, yaitu: pertama, alur berdasarkan urutan waktu. Kedua, alur kronologis atau alur maju atau alur progresif. Ketiga, alur tidak kronologis atau alur mundur atau alur regresif atau alur flashback. Keempat, alur campuran. Kelima, alur berdasarkan jumlah. Keenam, alur tunggal. Ketujuh, alur ganda. Kedelapan, alur berdasarkan kepadatan atau kualitatif. Kesembilan, alur erat. Kesepuluh, alur longgar. Dan kesebelas, alur menanjak. Namun yang biasa digunakan oleh kebanyakan penulis karya fiksi adalah alur progresif, alur flashback, dan alur campuran. Berikutnya, unsur-unsur alur. Secara umum, unsur-unsur alur dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pengenalan cerita. Pada bagian ini, pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan cerita, dan hubungan antar tokoh yang terdapat dalam cerita. Kedua, awal konflik. Pada bagian ini, pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam cerita yang dapat menimbulkan permasalahan. Ketiga, menuju konflik. Pada bagian ini, pengarang cerita akan meningkatkan permasalahan yang dialami oleh tokoh. Keempat, konflik memuncak atau klimaks. Pada bagian ini merupakan puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Pada bagian ini juga, tokoh dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya. Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi penentu nasib tokoh dalam cerita. Kelima, ending. Ending disebut juga sebagai akhir dari cerita. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut. Apakah endingnya bahagia, buruk, ataupun menggantung. Selanjutnya, jenis alur. Secara umum, alur dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Pembagian ini didasarkan pada urutan waktu atau kronologisnya. Pertama, alur maju. Alur maju atau bisa disebut progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita, dengan urutan waktu yang teratur dan berurut. Tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut. Pertama, pengenalan. Kedua, muncul konflik. Ketiga, klimaks. Keempat, anti klimaks. Dan yang terakhir, penyelesaian. Kedua, alur mundur. Alur mundur atau bisa disebut regresif adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak berurut. Tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian. Kedua, anti klimaks. Ketiga, klimaks. Keempat, muncul konflik. Dan terakhir, pengenalan. Terakhir, alur campuran. Alur campuran atau disebut alur maju atau mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau,
dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai, kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Tahapan pada alur campuran adalah sebagai berikut. Pertama klimaks, kedua muncul konflik, ketiga pengenalan, keempat antiklimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai alur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.